Apa itu kecerdasan buatan dan bagaimana cara kerjanya? Beberapa tahun terakhir, seolah semua hal menjadi AI. Ia ada di ponsel, layanan streaming, iklan, foto, dan alat teks, gambar, serta video. Di saat yang sama, banyak orang berpikir, jadi sebenarnya apa artinya? Apakah itu robot pintar? Apakah sesuatu yang akan menguasai dunia? Di sini Anda akan memahami, tanpa bertele-tele, apa itu kecerdasan buatan dan bagaimana cara kerjanya secara sederhana, sehingga akhirnya konsepnya terasa jelas. Apa itu kecerdasan buatan dalam satu kalimat? Secara langsung, kecerdasan buatan adalah bidang teknologi yang membuat sistem mampu melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Seperti mengenali wajah di foto, memahami ucapan, menyarankan film, menerjemahkan teks, menjawab pertanyaan, mengemudi mobil, menganalisis informasi dalam jumlah besar, dan membuat keputusan berdasarkan hal tersebut. Alih-alih hanya mengikuti aturan tetap, sistem ini dapat belajar dari contoh, beradaptasi, dan meningkat seiring waktu. Apa bedanya dengan program biasa? Bayangkan kalkulator, ia selalu melakukan persis seperti yang diprogram, dengan cara yang sama, tanpa belajar hal baru. Sekarang bayangkan filter spam pada email. Ia menganalisis jutaan pesan, mengenali pola spam, dan menjadi semakin baik dalam memisahkan pesan penting dari pesan sampah. Dalam kedua kasus ada kode. Perbedaannya adalah bahwa dalam kecerdasan buatan, sistem tidak hanya bergantung pada aturan siap pakai. Ia belajar aturan tersebut dari banyak data. Bagaimana AI belajar dari data? Bayangkan Anda ingin mengajari sistem mengenali foto kucing. Anda menunjukkan ribuan gambar dan memberitahu, di sini ada kucing, di sini tidak ada kucing. Algoritma menyesuaikan banyak parameter internal hingga melihat pola, bentuk telinga, posisi mata, tekstur bulu, dan seterusnya. Seiring waktu, hasilnya semakin akurat. Proses belajar dari contoh ini disebut pembelajaran mesin atau machine learning. Dalam beberapa kasus, struktur yang melakukan pembelajaran ini terinspirasi dari otak manusia dan disebut jaringan saraf. Contoh AI yang sudah Anda gunakan. Beberapa contoh sehari-hari. Saran video dan musik yang seakan menebak apa yang Anda sukai. Teks otomatis dan subtitle waktu nyata. Koreksi otomatis dan prediksi kata pada keyboard ponsel. Aplikasi navigasi yang menghitung rute tercepat sesuai kondisi lalu lintas. Filter yang memperbaiki foto, menghilangkan noise, dan menyesuaikan warna. Penerjemah yang memahami seluruh kalimat, bukan hanya kata per kata. Dalam semua kasus, logikanya serupa. Banyak informasi, model yang terlatih, dan sistem yang mencoba memprediksi jawaban terbaik untuk setiap situasi. Apa yang bisa AI lakukan, dan apa yang belum bisa? Walaupun namanya kecerdasan, ini bukan kesadaran, emosi, atau niat pribadi. Ini adalah model matematis yang sangat baik dalam mengenali pola dan menghasilkan jawaban berdasarkan apa yang sudah dilihat sebelumnya. Masih bisa salah, dapat mencerminkan bias data, dan kadang mengarang informasi, sehingga harus digunakan secara bertanggung jawab. Saat ini, sebagian besar aplikasi bersifat khusus, sistem yang hebat mengenali suara tidak otomatis hebat memahami gambar, dan seterusnya. Apakah AI akan mengambil semua pekerjaan? Pertanyaan ini sangat umum. Yang terjadi sekarang adalah tugas berulang, terprediksi, dan berbasis aturan semakin banyak diotomatisasi. Di saat yang sama, pekerjaan baru muncul, orang yang tahu menggunakan alat ini, menggabungkan kreativitas dan teknologi, meninjau hasil, memperbaiki kesalahan, dan membuat keputusan. Alih-alih memikirkan penggantian total, lebih berguna memikirkan kemitraan. Mereka yang belajar bekerja bersama alat ini akan memiliki keunggulan. Bagaimana dampaknya untuk hidup Anda sekarang? Meskipun Anda bukan dari bidang teknologi, memahami dasar-dasarnya membantu untuk menghindari ketakutan atau asumsi berlebihan. Melihat peluang pekerjaan. Menggunakan alat yang menghemat waktu dan tenaga. Menganalisis hasil secara kritis. Apakah ini masuk akal? Apakah datanya dapat dipercaya? Anda tidak perlu bisa pemrograman untuk mendapatkan manfaatnya. Langkah pertama adalah memahami konsepnya dan menghilangkan rasa takut pada istilahnya. Ringkasan yang perlu diingat. Jika ada satu ide untuk diingat, ingat ini. Kecerdasan buatan adalah serangkaian teknik yang memungkinkan komputer belajar dari data dan membuat keputusan mirip manusia dalam tugas tertentu. AI sudah ada di kehidupan sehari-hari Anda, akan menjadi semakin umum, dan memahami dasarnya seperti memahami listrik atau internet, akan semakin diperlukan. Sekarang beritahu saya, setelah penjelasan ini, apa yang masih membingungkan tentang AI bagi Anda?